Al-babur rabi'u fil ijma'. Bab yang keempat menerangkan tentang ijma' para ulama. Jadi kita sudah membahas Al-Qur'an, terus hadis, qiyas belum, kemudian ijma'. Ini yang nomor 4 nih, karena di pembahasan pertama membahas tentang pembahasan yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Jadi ini adalah bagian dari adillah muttafaq alaih. Jadi dalil-dalil yang disepakati ulama adalah pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, ketiga ijma', kemudian yang keempat adalah qiyas. Al-babur rabi' fil ijma'. Al-ijma'u lughatan huwal azm. Jadi ijma' secara bahasa adalah azm. Azm ini keputusan atau rencana, namanya azm. Bertekad tinggi. Qala ta'ala fa'ajmi'u amrakum. Ini bermakna azm. Maka putuskanlah perkara kalian. Ai i'zimu alaihi, rencanakanlah dan putuskanlah perkara tersebut. Ini makna ijma' secara bahasa. Wa ya'ti bi ma'na al-ittifaq. Jadi makna ijma' itu ada dua. Yang pertama bermakna azm, keputusan. Kemudian yang kedua bi makna al-ittifaq, bermakna kesepakatan. Yuqalu ajma'al qaumu ala kadza. Bisa dikatakan ajma'al qaum, artinya para kaum bersepakat akan seperti ini, ai ittafaqu, dalam artian bersepakat. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah para ulama, ajma'al ulama, ya. Apa maksudnya ijma' di sini? Apakah mereka memutuskan? Qala wastilahan ittifaqul mujtahidin, adalah kesepakatan ulama mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mujtahidin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syariat, fi asrin ghairi asrihi, di masa selain masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ittifaqul mujtahidin. Jadi kalau yang ittifaq, yang sepakat adalah bukan mujtahid, maka ijma'nya tidak sah. Dan juga min ummati Muhammadin, yang mujmi'in harus umat Nabi Muhammad. Ala hukmin syar'iyyin, dan juga hukum syariat yang menjadi ranah dari ijma', bukan pembahasan bahasa. Fi asrin ghairi asrihi, lalu di masa Nabi. Kalau di masa setelah Nabi, fi asrin ghairi asri, di masa selain masa Nabi. Jadi kalau di masa Nabi maka tidak boleh ada ijma'. Syurutul ijma', syarat-syarat ijma' para ulama. Wa min khilalit ta'rif, dari ta'rif yang tadi disebutkan, yumkinu an na'rif syurutul ijma', bisa kita mengetahui syarat-syarat ijma'. Wahiyah, syarat-syaratnya adalah ayyakunal mujmi'una minal mujtahidin. Jadi orang-orang yang ijma' adalah para mujtahid, Syafi'i, Abu Hanifah. Fala ibratah biwifaqi ghairihim, maka tidak dianggap kalau yang lain juga ikut-ikutan ijma'. Ya, misalkan yang ijma' Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan mujtahid yang lain. Kemudian Syekh Abdul Razzaq juga sepakat. Nah, enggak ada anggapan, ya, enggak dihitung ya ijma'nya satu. Kenapa? Karena bukan mujtahid. Wala khilafu, atau perbedaan yang lain. Misalkan semua para mujtahid sepakat, tapi Syekh Abdul Razzaq enggak mau, enggak setuju. Nah, ini enggak juga dianggap. Jadi setujunya dia gak dianggap, tidak setujunya dia juga tidak dianggap. Kemudian yang kedua, ayyakunu minal muslimin, para mujtahid semuanya harus muslim. Wala ibrata biwifaqi ghairihim wala khilafu. Jadi orang yang non muslim enggak setuju misalkan, atau setuju juga tidak dianggap. Lianna syar'a warada bi asmati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi la tajtami'u ummati ala dhalalah. Jadi umatku tidak mungkin bersepakat akan hal yang sesat. Jadi kalau yang lain bisa saja, kalau sepakat pasti sesat.
Syarat yang ketiga, ayyakunal hukmu syar'iyyan. Jadi hukum yang disepakati adalah hukum syariat. Ya, jadi kalau bahasa atau ilmu nahwu maka tidak dikatakan ijma. Ya. Atau kedokteran, ilmu kedokteran maka juga tidak dikatakan ijma. Li'anna al-haditsata allati takunu mahalla nazaril fuqaha hiya al-haditsatu syar'iyyah. Karena kejadian yang menjadi arah pandangan para fuqaha adalah kejadian hukum syariat. Fa in kanat ghaira syar'iyyah, apabila hukumnya bukan syariat, bi kanat lughawiyah. Ya, pembahasan bahasa, hukum bahasa, ini rafa, kemudian ajma'ul ulama. Nah, tidak bisa dikatakan seperti itu. Maka yang ijma ajma'ul ulama ala an hadza marfu'un. Nah, berarti ini ijma dalam nahwu, bukan ijma syar'i. Fa innahu yanzuru biha ulama'ul lughah. Maka yang melihat, yang mandang di sini adalah para ulama bahasa. Au tibbiyah, atau dalam kedokteran. Fa inna ma yanzuru biha al-tibba. Ya, para dokter yang bisa mandang dalam hal ini. Ini syarat yang ketiga, harus berupa hukum syariat. Kemudian syarat yang keempat, la budda ay yaqa'al ijma' fi asrin ghairi asrir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma'nya harus terwujud di selain masa Nabi. Sekarang bisa ada ijma', tapi gak ada mustahidnya sekarang. Sulit. Listihalatin iqadil ijma' fi asri. Kenapa tidak boleh ijma' di masa Nabi? Karena mustahil ijma' akan terwujud di masa Nabi. Kenapa kok bisa mustahil ijma' di masa Nabi? Wa dzalika li'annahu la budda ay yakuna ma'al mujtahidin. Karena Nabi otomatis akan bersama dengan para mujtahid tersebut. Fa in wafaqahum fal qawlu qawluhu. Jadi misalkan semua mujtahid sepakat, Nabi juga ikut sepakat, berarti yang dianggap perkataan siapa? Nabi, bukan para mujtahid. Atau misalkan dibalik, mujtahidin sepakat tapi Nabi tidak sepakat, berarti yang dianggap adalah Nabi. Fa in wafaqahum fal qawlu qawluhu. Kalau Nabi ikut setuju, berarti yang dijadikan ibrah atau anggapan adalah perkataan Nabi. Wala ibrata bi wifaqihim wa in khalafahum. Wala ibrata bi wifaqihim. Mereka mujtahid setuju atas pendapat Nabi, misalkan, berarti yang dianggap adalah pendapat Nabi. Wa in khalafahum, kalau Nabi yang berbeda dengan mereka, fal qawlu qawluhu. Maka perkataan yang dianggap adalah perkataan Nabi. Wala ibrata bi khilafihim, dan tidak ada anggapan akan perbedaan mereka. Ini syarat yang keempat. Jadi harus ijma'nya setelah masa Nabi. Kemudian syarat yang kelima, la budda min ittifaqi jami'il mujtahidin. Jadi misalkan 10 mujtahid, yang mujtahid adalah 10 orang, berarti semuanya tanpa terkecuali harus sepakat. Kalau misalkan 9 yang sepakat, 1 tidak sepakat, berarti ijma'nya tidak sah. Falau khalafa wahidun minhum lam yanaqidil ijma'. Kalau ada satu yang berbeda, maka ijma'nya tidak terwujud. Wa hadza yu'khadhu min al-alif wal lam allati tufidul istighraq fi qaulina al-mujtahidin. Keenam, inqiradul asr, runtuhnya masa. Ini runtuhnya masa. Maksudnya runtuhnya masa ini adalah wafatnya para mujtahid. Jadi misalkan yang ijtihad mujtahidin adalah 10 orang. Ini ijma' bisa dikatakan hujjah apakah setelah mereka semua ini wafat, atau bisa langsung jadi hujjah itu ijma' walaupun mereka masih hidup. Ada yang mensyaratkan ijma' bisa dikatakan sah apabila yang mujtahid semuanya sudah wafat, meninggal dunia. Ada yang mengatakan bukan syarat. Wa hadza syartu mukhtalafun fihi. Jadi apakah disyaratkan wafatnya para mujtahidin agar ijma' bisa menjadi hujjah?
wal jumhurul a'zam minal usuliyin ala adam ishtiratihi. Jadi mayoritas ulama usul tidak mensyaratkan akan hal tersebut. Wa na'ni bihi annahu hal yushtaratu ay yamuta jami'ul mujtahidin hatta yasira al ijma'u hujjah. Apakah disyaratkan semua para mujtahid harus meninggal dunia agar ijma'nya bisa dikatakan hujjah atau tidak? Lihtimali ayyarji'a ahaduhum amma ajma'u alaihi. Karena ada kemungkinan ada satu yang tidak mengcancel atau membubarkan yang tadi. Jadi asalnya dia ijma' 10, tapi beberapa hari kemudian ada yang tidak setuju. Misalkan berubah pikiran. Qala al-usuliyun la yushtaratu hadha. Jadi tidak disyaratkan. Jadi semua orang kalau sudah yang mujtahid ini sudah ijma, maka tidak boleh ada yang kembali lagi. La yusra hadha li'annahu lam yanqul an ahadin minas salaf ishtiratuhu. Karena tidak dinukil dari salafus saleh disyaratkan harus wafat semuanya. Balih tajja ba'duhum ala ba'din bil ijma'. Kan sebagian dari mereka berdalil bahkan menggunakan ijma' tersebut fi hayatil mujmi'in. Wa amma ihtimalu ruju'i ba'dihim an muwafaqatihi as-sabiqa lahum fa innahu mamnu. Jadi setelah ijma' sudah terwujud maka tidak boleh yang ijma' ini kembali lagi, tidak boleh. Wa dzalika anna al-ijma' idzan aqada sara ijmatan hujjatan. Apabila ijma' sudah terwujud maka otomatis akan menjadi hujjah. Mulzimah lil jami', akan mengharuskan semuanya. Jadi setelah ijma' tok berarti nikah wajib hukum wajib. Tak bisa irosak boleh. Wala yajuzu li ahadim ay yarji'a an wifaqi. Jadi tidak boleh kembali lagi dari kesepakatan yang sudah dikatakan. Walakin in qulna bi anna inqiradal asri hujjah. Apabila kita mengatakan bahwasanya wafatnya para mujtahid itu hujjah, wa huwa qaulun dha'ifin lima qaddamna, dan itu adalah perkataan yang dhaif, fa innahu yu'tabaru fi inqadil ijma' man wulida fi hayatihi wa tafaqqaha wa shara min ahli al-ijtihad. Misalkan kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan ijma' bisa dikatakan hujjah apabila semuanya wafat. Jadi misalkan ada mujtahidin ijma' 10 orang bahwasanya ini halal misalkan. Tapi setelah itu lahirlah anak muda yang alim, kemudian belajar sampai jadi mujtahid. Lalu setelah dia jadi mujtahid, masih mereka dalam keadaan tidak wafat atau masih hidup. Ternyata orang yang tadi itu berbeda pendapat, tidak setuju dengan pernyataan mereka. Maka ijma' ketika itu tidak berguna. Karena masih ada yang berbeda. Fa innahu yu'tabaru fi inqadil ijma' man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-jihad. Wa kadzalika yajuzu lahum ala hadzal qaul ay yarji'u an dzalikal hukm alladhi ajma'u alaihi. Jadi kalau misalkan mengambil pendapat ini, para mujtahid bisa menolak atau bisa merusak ijma' mereka, kesepakatan mereka yang terdahulu. Wal mu'tamadu annahu la yushratu inqiradul asri, tidak syarakan. Wa innal ijma' idzan aqada lazimal jami' al-amal bihi. Kalau ijma' sudah terwujud maka harus mengamalkan. Wa man wulida fi hayatihim, dan juga orang-orang yang dilahirkan ketika itu harus ikut pada ijma'ihim, lazimal amalu bihi. Wa lam tajuz lahu mukhalafatu, dan tidak boleh berbeda. Lakin yusyarikuhum fil ijma'atil qadimah. Jadi sampean mangkene lahir kan? Lahir. Maka sampean harus ikut ke ijma' terdahulu. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.